Oh ya, mungkin ini kan dari yang jurusan presentasi berjurusannya dari yang MIPA udah selesai nih. Jadi kita bisa dari yang di breakout room ini bisa langsung masuk ke sesi sharing-sharing sama kelas 12. Nah, jadi kalau dari teman-teman kelas 12 ada yang ingin bertanya ataupun apa gitu bisa bisa langsung ditanyakan aja ya teman-teman. Teman-teman, kalau misalnya ada yang mau tanya dari yang geografi, aktuaria, terus biologi, statistika yang masih kurang, bisa tanya ya guys. Open mic atau chat nggak masalah. Oke, oke. Misi mau tanya. Iya. Aku Abel dari Padmanaba 76, mau tanya buat Mbak Arin dari biologi. Mbak Arin, dicari. Iya, gimana? Kalau buat UNS sendiri itu masih online apa gimana Mbak? Apa udah offline? Kalau aku sendiri di UNS semester 2 ini masih online sih. Soalnya banyak yang dari luar kota juga, jadi kemungkinan belum bisa buat offline. Oke. Makasih Mbak. Sama-sama. Mbak, aku mau tanya sama yang aktuaria. Iya, monggo. Itu kan tadi katanya ada pemrograman. Itu pemrogramannya buat apa ya, Mbak? Ira. Pemrogramannya untuk ke depan. Kalau yang CPP, semester 1 kita belajar namanya C++. Terus semester 2 kita nanti belajar Java. Kayaknya lebih kepakainya bahasa R. Kalau yang C++-nya untuk kita ini loh kayak lebih tahu jasa-jasa pemrograman tuh kayak apa gitu. Mungkin kita mau nambahin. Jadi sebenarnya di Saintek itu semuanya dapat pemrograman. Dan itu emang penting buat kedepannya karena emang kita nggak tahu masa depan kan emang sangat-sangat kepake gitu kalau pemrograman. Makanya semua di Saintek tuh diajarin untuk pemrograman. Kayak gitu. Itu tuh berarti kita bikin program gitu atau gimana sih Mbak maksudnya pemrograman itu? Iya, bikin program. Iya, bikin program. Tapi programnya kayak 1000 itu sebenarnya. Masih sederhana kok. Misal kalau sederhana. apa ya, ini aku kasih contoh tugas kuliahnya yang paling awal itu cara kita nentuin bilangan itu apa bukan. Nah, itu gimana sih? Misal kita ngetik di laptopnya itu nanti misal 7, nanti keluarnya bilangan itu prima kayak gitu. Masih standar. Berarti itu belajar dari nol kan ya Mbak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa kan gitu maksudnya? Tidak apa-apa, masih belajar dari nol kok. Jangan takut. Oke. Kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Sama mau tanya buat apa yang tadi kan katanya aktuaria itu kan ada yang kerja di asuransi, terus tadi kayaknya statistika kan juga ada yang di asuransi, itu kira-kira bedanya apa ya? Ini setauku ya, aku pernah waktu mata kuliah PPA itu tuh kita dikasih tamunya itu dari orang yang udah kerja jadi aktuaris di PT Ri Asuransi. Nah, itu mbaknya itu dari statistika UGM. Nah, terus waktu itu mbaknya itu cerita kalau statistika itu ternyata ada jurusan lebih dalamnya gitu loh. Mbaknya itu ternyata waktu itu minatnya di aktuaria gitu. Mungkin yang statistika mau nambahin juga tidak apa-apa. Ini aku izin nambahin dulu. Ini kalau misalnya aku salah juga, mungkin dari Mbak Wina bisa ngoreksi atau gimana. Ini juga yang pernah aku dengar aja sih. Jadi kalau statistika di asuransi itu, jadi kan mungkin beberapa nanti kalau di aktuarianya itu tadi kan ada, kalau nggak salah di aktuaria itu lebih ke kayak tentang risiko-risiko kayak gitu. Nah, kalau yang di statistika itu nanti lebih main ke datanya. Jadi kalau
misalnya ada beberapa orang di beberapa daerah gitu, nanti biar gimana ya, kayak uangnya itu bisa nutup ke asuransinya kayak gitu. Kalau dari statistika tuh ngitung ke itunya, tapi kalau dari aktuarianya itu ngitung ke risikonya kayak gitu. Itu mungkin Mbak Wina bisa ngoreksi ataupun nambahin gitu. Iya sih, menurutku, setauku juga kayak gitu. Cuman misal kalau di statistika UGM sendiri, misal pengen ngambil profesi aktuaris pun tetap bisa, karena matkul-matkul yang tadi dibilangin penyetaraan itu juga bisa diambil di statistika. Cuman aku kurang tahu sih, itu lengkap kan kalau di aktuaria ada 7 ya, ada 7 level itu ya. Nah, kalau di statistika aku kurang tahu itu lengkap dapat semua atau enggak, tapi ada matkul-matkul yang emang udah bisa diambil di statistika. Gitu. Kalau izin nambahin ya, kalau setauku, jadi kan kita pernah kayak seminar gitu sama cutting yang dia emang dari statistika tapi jurusannya aktuaria. Nah, itu sama kok, sama kayak jurusan ilmu aktuaria sendiri, sama-sama dapat penyetaraannya 7 juga kayak gitu. Nah, aku juga izin nambahin aja. Soalnya kalau sebenarnya kan aktuaria sendiri kan juga kalau di beberapa universitas kan masih baru-baru juga nih, di ITS juga ada, dan itu masih kalau nggak salah angkatan pertama kalau nggak salah. Nah, kalau di UGM kan angkatan kedua gitu. Nah, sebenarnya sendiri kenapa aktuaris sama statistika itu terkadang kan juga di statistika tempatnya di ITS itu juga ada juga nanti bisa mengambil ke peminatan di aktuaris juga gitu. Tapi kalau untuk yang penyataan itu aku masih kurang tahu gitu, tapi bisa ngambil ke peminatannya. Nah, sebenarnya itu juga aktuaria itu sendiri itu sebenarnya pecahan dari statistika kayak gitu. Jadi jadi dulu tuh sebenarnya itu aktuaria tuh bisa diambil dari statistika gitu, tapi seiring berjalannya waktu aktuaria itu akhirnya dipecah dari statistika, soalnya emang mungkin bisa langsung dijurusin ke aktuarianya, kenapa harus statistika dulu kayak gitu. Oke, Mbak Mas, gitu aja. Makasih. Ya, sama-sama. Permisi, aku mau nanya lagi. Buat Mbak Arin. Ya, gimana? Kan tadi kuliahnya kan masih online. Tapi itu tetap kayak diadain praktikum kan, apa enggak? Iya, tetap praktikum kok. Jadi kalau misalnya aku sendiri praktikumnya tuh dikasih semacam video gitu dari asisten praktikumnya. Nanti kita dikasih waktu buat mempelajarin kayak gitu. Terus nanti ada sesi tanya jawab. Habis itu juga nanti bakal ada, habis itu ya buat laporan praktikum sih, kayak gitu aja. Kalau misal praktikumnya itu susah gampangnya apa sih? Kayak misal praktikum biologi kan bahannya mungkin ada yang kadang susah dicari atau gimana? Susah gampangnya tuh sebenarnya beberapa materi itu udah pernah dipelajarin di SMA kan, kayak misalnya tuh kemarin aku ada tentang kayak animalia gitu-gitu, sama apa ya, ekologi gitu. Menurutku yang paling susah tuh ekologi sih, soalnya kalau nggak langsung turun ke lapangan tuh bingung gitu loh. Jadi kadang asisten praktikumnya tuh juga nggak yang begitu memahami materinya, tapi yang lainnya udah masih gampang kok menurutku. Kalau biaya praktikumnya tuh biasanya ngeluarin biaya tuh nyampe ada yang gede gitu nggak? Misal habis nyampe berapa ratus atau gimana? Apa? Biaya untuk praktikum. Oh, kalau biaya untuk praktikumnya kayak tuh udah masuk ke UKT ya. Soalnya sekarang praktikum nggak ditarik biaya lagi sih. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Oh iya, ini mau jawab pertanyaan yang statistika biasanya praktikumnya ngapain. Kalau di UGM sendiri, praktikumnya itu kalau aku ini sampai semester ini itu baru ada di praktikum pemrograman sama metode statistika. Di mata kuliah praktikum pemrograman sama metode statistika. Kalau di praktikum pemrograman, sama kayak yang tadi jelasin sama aktuaria, jadi kita belajar tentang bahasa C++, kita belajar bahasa pemrograman, terus nyoba bikin program, nyoba
nyelesain masalah kayak program, tapi kayak masih simpel-simpel sih, soalnya itu kan masih semua MIPA juga dapat, bukan yang kita fokus ke pemrograman itu. Terus kalau di UGM, praktikum satunya tuh metode statistika. Jadi di metode statistika itu kita langsung praktek pakai Minitab. Minitab tuh software statistika. Jadi nanti kita selain kelas teori, di kelas praktek itu kita belajar kayak ada, kan nanti bakal diajarin ya uji-uji statistika. Nah, kita tuh bakal belajar gimana cara pakai uji-uji itu di software yang namanya Minitab itu. Jadi Minitab itu udah bisa buat kalkulator, udah bisa buat bikin, pokoknya udah bisa buat nganalisis data-data yang kita masukin ke Minitab. Jadi kita belajar gimana ada data, misalnya datanya itu dari Excel atau datanya dari web kayak gitu, kita masukin ke Minitab, kita olah, kita uji, kita adakan uji, terus kita bisa ambil kesimpulan. Kayak gitu sih. Mungkin kalau tambahannya nanti kita bikin laporan praktikum, tapi laporan praktikumnya tuh kalau di UGM sendiri, di metode statistika sendiri itu udah ada template-nya. Jadi benar-benar kita tuh tinggal masukin aja apa sih yang tadi kita masukin ke Minitab, datanya tuh berupa apa, perhitungannya gimana, terus karena hasil analisisnya seperti itu, terus nanti apa sih kesimpulan yang diambil kayak gitu. Jadi praktikumnya menurutku dua-duanya sama sekali nggak memberatkan sih. Gitu. Mungkin Edgar mau nambahin? Oh ya, ini aku juga mau nambahin ya. Ini kalau yang ini mungkin agak berbeda sama kayak di UGM, sama yang di UGM. Kalau dari ITS sendiri, ya dia udah jelasin sedikit. Soalnya kan di ITS kan dia masih institut, jadi ada pelajaran yang fisika dasar. Nah, fisika dasar itu nanti ada praktikumnya juga kayak gitu. Nah, nanti kalau sebenarnya itu juga itu bukan statistikanya, tapi ada juga praktikum fisika, ada praktikum fisikanya. Nah, kalau untuk yang tadi kan aku juga di matkul yang semester 1 ada pengantar metode statistika gitu. Nah, sebenarnya kurang lebih sama sih kayak yang di UGM dan yang tempatnya Mbak Wina. Nah, tapi kalau dari aku sendiri itu sebenarnya belum ada praktikumnya, cuman kayak ngerjain tugas kayak gitu. Nah, tapi kalau aku sendiri yang semester 1 itu masih diajarin manualnya kayak gitu. Jadi kalau jadi katanya nanti kita nyari rata-ratanya masih manual dulu kayak gitu. Nah, kalau aku juga dari teman-teman, aku juga pernah tanya sama dosen atau kenapa sih Bu kita harus kenapa harus pakai kenapa manual kalau misalnya bisa pakai Minitab ataupun Excel kayak gitu. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya nanti kita juga diajarin cara narik kesimpulan dan lain-lain itu dari Excel bisa, dan juga Minitab juga bisa, nanti juga diajarin. Tapi kalau manual itu biar nanti tuh kalau misalnya pakai Minitab apa nih, itu nanti udah ada hasilnya kayak gitu. Nah, kenapa butuh yang manual itu biar nanti kita tahu apa sih maksud dari angka ini tuh apa gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi kalau praktikum sendiri yang dari ITS tuh belum ada praktikumnya, tapi baru ada kayak tugas-tugas kayak gitu. Nah, mungkin aku mau nambahin dikit tentang yang tadi apa tuh manual. Kalau di UGM itu nanti yang manual masuk ke yang kelas teori. Jadi di kelas teori kita juga belajar manual. Jadi kita kalau UAS juga ngitung angka banyak kayak gitu. Cuman nggak usah khawatir, kita pakai kalkulator, kita tetap memanfaatkan teknologi kayak gitu sih. Oke, sama-sama. Oh iya, yang buat Mbak Mas yang statistika tuh, kalau statistika ada penyetaraannya kayak aktuaria gitu enggak ya? Di UGM ada. Jadi yang tadi yang kita kan tadi di slide-nya aktuari ada yaitu matkul-matkul yang sama sih, yang lebih dari 3, rata-ratanya harus lebih dari 3,5. Itu juga bisa diambil statistika. Kayak semester 2 ini aja aku udah ambil pengantar akuntansi aktuaria. Jadi pengantar akuntansi aktuaria itu nggak ada di matkul wajib. Jadi di statistika tuh nggak harus ngambil, tapi aku bisa ambil. Itu juga udah bisa penyetaraan. Oke Mbak, makasih. Oh iya, itu kan kalau penyetaraan itu kan buat apa namanya? Buat kalau kalau mau nganu profesi itu bukan sih? Berarti kalau misalnya nggak penyetaraan gitu nggak bisa jadi profesi aktuaris atau apa gitu atau gimana?
Bisa, kalau misal nggak penyetaraan di UGM, tetap bisa itu apa ujian, tetap bisa jadi profesinya, cuma kita harus ujian itu ASAI. Dan katanya aku belum ngalamin sih ujian ASAI itu kalau jadi mahasiswa itu 300.000, tapi kalau selain mahasiswa itu jutaan. Makanya kalau bisa waktu mahasiswa udah lolos ASAI, nanti biar lulusnya jadi ASAI gitu teman-teman. Mungkin Ira mau menambahkan? Sama kok dari aku juga gitu. Harus ujian baru bisa ASAI kalau misal emang IP-nya di bawah 3,5 gitu. Berarti kalau misalnya habis kuliah itu terus nggak ikut ujian ASAI-nya itu berarti nggak bisa gitu ya, Mbak? Nggak bisa, soalnya tahapan jadi aktuaris tuh ASAI, terus FSI, terus nanti bisa jadi appointed actuary. Appointed actuary itu yang tanda tangan itu nanti. Itu teman-teman. Oh gitu, oke Mbak. Iya, sama-sama. Sih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Mbak mau nanya, buat yang aktuaria tuh ujian ASAI-nya tuh tertulis atau ada kayak apa tes apa gitu? Jadi ujian untuk ASAI-nya itu dia pilihan ganda sih. Jadi kayak biasanya tuh daftar dulu, terus habis itu nanti bareng-bareng tergantung bulannya, misal pas bulan Agustus tanggal segini, nah itu berarti ujiannya bareng-bareng gitu, sama yang tergantung yang daftar siapa aja kayak gitu. Oh ya teman-teman, karena mungkin ini sudah tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita tutup saja ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah datang dan juga kepada teman-teman yang alumni sudah datang, terima kasih. Dan juga semoga teman-teman yang 476 bisa ya mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Jadi untuk menutup sharing pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah datang dan juga semangat buat teman-teman 476. Makasih Mas Mbak. Makasih ya Mas Mbak. Makasih Mas Mbak. Sama-sama. Semangat guys. Semangat. Semangat juga Mas Mbak.